Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Taufik Ihsan, mahasiswa semester 4 STAIA Misa Soreang, program studi pendidikan agama Islam. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai soal dan juga jawaban ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Pengajaran PAI pada semester genap. Berikut adalah pertanyaannya, mari kita simak. Pertanyaan pertama, perencanaan pembelajaran memainkan peran penting dalam memandu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar siswa-siswinya. Juga dimainkan sebagai langkah awal sebelum proses pembelajaran berlangsung di lembaga pendidikan. Pertanyaannya, jelaskan administrasi apa saja yang harus dimiliki oleh guru pendidikan agama Islam. Jawabannya, administrasi yang harus dimiliki oleh guru ada 29 poin. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan semuanya, namun saya akan menyebutkan beberapanya dan memaparkan dalam bentuk foto ke-29-nya. Yang pertama, silabus pembelajaran. Yang kedua, kalender pendidikan. Ketiga, program tahunan. Keempat, program semester. Kelima, rencana pelaksanaan pembelajaran. Keenam, rencana pelaksanaan harian. Ketujuh, buku pelaksanaan harian. 8. Presensi siswa. 9. Catatan hambatan belajar siswa. 10. Daftar buku pegangan atau disebut dengan referensi guru dan siswa. Nah, 10 yang saya sebutkan dan mungkin dapat dibaca kembali untuk ke-29 administrasi yang harus dimiliki oleh guru. Nomor 2. Setelah mengikuti perkuliahan perencanaan pengajaran pendidikan agama Islam di institusi pendidikan, jelaskan pernyataan di bawah ini menurut argumentasi Anda. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang harus dipersiapkan oleh seorang guru agar pembelajaran berjalan dengan baik? Jawabannya adalah, yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah yang pertama, kesehatan. Yang kedua, mental yang kuat. Yang ketiga, menyiapkan materi dan bahan ajar. Yang keempat, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kelima, kembali meningkatkan minat siswa. Yang keenam, menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP. Yang ketujuh, mempersiapkan media belajar. Yang kedelapan, merancang strategi pembelajaran. Pertanyaan yang kedua, kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru ada 4. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi ini merupakan kemampuan atau keterampilan guru dalam mengelola proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter guru dan wajib dimiliki agar menjadi teladan bagi para peserta didik. Selain itu, para guru juga harus mampu mendidik para muridnya agar membantu mereka memiliki kepribadian yang baik. Yang ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi ini adalah kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki guru agar tugas-tugas perguruan dapat diselesaikan dengan baik dan juga benar. Keterampilan ini berkaitan dengan hal-hal teknis serta berkaitan langsung dengan kinerja guru. Yang keempat, kompetensi sosial. Kompetensi ini merupakan kompetensi kemampuan guru dalam komunikasi secara efektif dengan peserta, siswa, kependidikan, orang tua wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Nomor 3. Sebutkan berbagai macam strategi dan model pembelajaran dalam perencanaan pendidikan agama Islam yang Anda ketahui dan pahami minimal 8 model. Jenis-jenis strategi pembelajaran PAI. Yang pertama, strategi pembelajaran expository. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Yang ketiga, strategi pembelajaran kooperatif. Selanjutnya adalah model pembelajaran. Model pembelajaran pendidikan agama Islam yang dapat diterapkan diantaranya adalah metode ceramah, demonstrasi, inquiry, diskusi, resitasi, karya wisata, sosiodrama, seminar, dan eksperimen. Nomor 4, uraikan pengertian tahapan pembelajaran serta jenis keterampilan dalam mengajar yang harus dimiliki guru pendidikan agama Islam. Fase-fase atau tahapan dalam proses pembelajaran yang dimaksud meliputi yang pertama, tahap perencanaan.
Kegiatan pembelajaran yang harus senantiasa berawal dari rencana yang matang. Perencanaan merupakan proses menyusun sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini, guru melakukan interaksi belajar mengajar melalui penerapan berbagai strategi metode dan teknik pembelajaran, pemanfaatan seperangkat media, dan tentunya dengan tambahan pemahaman atau penguasaan teori pendidikan, prinsip mengajar, teori belajar, dan lainnya yang relevan untuk proses pembelajaran. Tahap ketiga, yaitu tahap evaluasi. Pada hakikatnya, evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mengukur perubahan perilaku yang telah terjadi. Selanjutnya, untuk jenis keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru pendidikan agama Islam. Yang pertama, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah keterampilan seorang guru untuk mengadakan tanya jawab sebagai umpan balik proses pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua, keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan penguatan adalah keterampilan seorang guru dalam mempertahankan kemungkinan berulangnya suatu perilaku peserta didik. Yang ketiga, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran harus dilakukan secara sistematis agar peserta didik bisa antusias sebelum pelajaran dimulai dan berkesan setelah pembelajaran usai. Yang keempat, keterampilan mengelola kelas. Mengelola kelas merupakan tugas wajib bagi seorang guru. Kondusif tidaknya proses pembelajaran ditentukan dengan bagaimana cara guru mengelola kelas tersebut. Yang kelima, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Kondisi kelas yang terkadang tidak kondusif membuat guru berpikir lebih ekstra bagaimana cara mengembalikan kelas agar lebih kondusif. Yang keenam, keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi adalah keterampilan guru dalam mengajar dengan berbagai variasi untuk menarik perhatian peserta didik. Yang ketujuh, keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah keterampilan seorang guru untuk menyampaikan materi pada peserta didik. Yang kedelapan, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah keterampilan guru dalam memberikan bimbingan pada kelompok kecil. Sekian bahasan soal ujian akhir semester yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jawaban yang saya sampaikan merupakan jawaban yang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.